Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Zarasari dengan NIM 17035210048. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang prinsip-prinsip komunikasi bisnis dalam chapter 4. Prinsip komunikasi dasar. Prinsip komunikasi dasar adalah membuat pesan Anda singkat dan sederhana. Komunikator mengingat prinsip ini dengan inisialnya, yaitu KISS, yang merupakan singkatan dari Keep It Short and Simple. Penerapan prinsip ini berarti menggunakan kata, kalimat, dan paragraf yang pendek dan sederhana. Saat menyusun pesan bisnis Anda, hasilnya, pesan Anda akan ringkas, mudah dipahami, dan juga lugas. Untuk berkomunikasi secara efektif, terapkan gaya bisnis, ramah, dan mudah dipahami, yang konsisten dengan penerapan KISS. Menyusun pesan yang singkat dan efektif membutuhkan waktu ekstra tetapi bermanfaat bagi Anda dan penerima Anda. Komunikator yang kompeten membangun hubungan pelanggan jangka waktu panjang dan niat yang baik. Yang pertama, itu ada pilih kata-kata yang dapat dimengerti. Prinsip pemilihan kata adalah memilih kata yang akan dipahami penerima Anda. Sebelum menulis pesan, Anda harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional penerima. Ingatlah pentingnya menggunakan sudut pandang Anda. Ketika Anda memilih kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca Anda dan mempertimbangkan pendapat dan reaksi emosional pembicara. Anda menerapkan sudut pandang Anda secara mental, Anda mendapat pesan dari sudut pandangan penerima dan mengantisipasi kebutuhan dan tanggapan penerima informasi. Sebuah kata yang dimengerti adalah salah satu yang Anda dalam kosakata penerima Anda. Itu mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan penerima Anda tentang topik pesan. Kata-kata yang paling dikomunikasikan adalah kata-kata yang sedikit di bawah tingkat kosakata penerima. Contoh, dalam daftar kata berikut berlabel lebih mudah dimengerti, Anda adalah pilihan yang tepat untuk sebagian besar penerima. Kata-kata ini membantu Anda mempertahankan nada percakapan pada pesan tersebut. Pemilihan kata-kata teknis yang tepat merupakan pertimbangan khusus ketika memilih kata-kata yang mudah dipahami. Kata teknis adalah istilah yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu. Yang kedua, itu gunakan kata-kata yang spesifik dan tepat. Kata-kata spesifik jelas dan tepat artinya dalam pesan, gunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak penerima tentang makna yang dimaksud. Kata-kata yang dipilih untuk pesan harus sangat tepat sehingga secara akurat mencerminkan pada apa yang Anda ingin menerima pahami. Tidak jelas satu kata abstrak adalah kata-kata yang tidak pasti. Mereka itu tidak memiliki arti yang khusus yang sama untuk setiap penerima pesan. Kata-kata samar tidak tepat. Mereka itu adalah kebalikan dari kata-kata tertentu. Kata-kata abstrak mungkin kata benda yang mengidentifikasikan ide, emosi, kualitas, atau kepercayaan. Contohnya adalah pikiran, kecantikan, dan keajaiban. Karena orang tidak memiliki pendapat perasaan yang sama. Kata benda abstrak memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Juga beberapa kata sifat dan kata keterangan tidak memiliki arti yang sama untuk orang yang berbeda. Nah, misalnya itu kata beberapa pada kalimat sebelumnya adalah kata sifat.
Kata-kata yang tidak jelas atau abstrak dapat menciptakan makna yang salah atau membingungkan di benak penerima Anda. Mereka menyatakan ide umum, tetapi meninggalkan makna yang tepat pada interpretasi penerima. Berikut preferensi pada kata-kata spesifik dan tepat dalam pesan. Kata-kata khusus menambah makna pesan itu misalnya pernyataan. Misalnya, beberapa pelanggan berkomentar bahwa mereka menyukai tampilan tersebut. Memberikan persepsi bahwa tanggapan terhadap tampilan tersebut adalah positif. Namun, jumlah yang menyukai tidak diketahui seperti periode menerima komentar. Dengan kata-kata yang lebih spesifik, persepsi tampilan berubah menjadi negatif dan menunjukkan alasan untuk mengubah tampilan. Misalnya kayak 3 pelanggan berkomentar bahwa mereka menyukai desain tampilan. Tetapi sebelum tengah hari Senin, pada Senin 50 orang mengeluh tentang warna-warni berada di layar. Pilih kata-kata yang kuat. Kata yang kuat adalah kata yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima. Dalam bahasa Inggris, verba adalah kata terkuat. Kekuatan kata-kata memiliki arti yang berbeda dan menciptakan citra visual di benak penerima. Meskipun prinsip 3 menganjurkan preferensi untuk kata-kata yang kuat, akan ada waktunya ketika Anda ingin melunakkan pesan dengan kata-kata yang lebih lemah. Hal ini terutama berlaku untuk pesan berita buruk. Tekankan kata-kata positif. Sikap positif bisa membuat kesan yang baik. Komunikasikan pesan yang dilakukan bijak kepada penerima dengan memilih kata-kata positif dan menghindari kata-kata yang negatif. Kata-kata positif menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri. Kata-kata negatif memicu ketidaknyamanan emosi pada penerima. Kata-kata positif dalam pesan membantu mencapai tujuan komunikasi, menerima tanggapan yang diinginkan, mempertahankan hubungan yang menguntungkan, dan mendapatkan etikat baik. Menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Kata yang terlalu sering digunakan adalah kata yang kurang efektif. Karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan tertulis karena Anda telah mendengarkan berulang kali ketika kata-kata itu menjadi basi dan tidak menarik. Jauhkan pesan yang tidak menarik dengan menghindari kata-kata yang terlalu sering digunakan. Hindari kata-kata usang. Sebuah kata usang adalah kata yang keluar tunggal, sombong, membosankan, atau kaku dalam pesan bisnis. Orang bijak di tahun-tahun sebelumnya menggunakan kata-kata dan ekspresi formal dan tidak alami. Hal tersebut terus muncul dalam pesan bisnis saat ini. Dan itu harus dihapus dalam komunikasi bisnis. Namun beberapa orang masih menggunakan dalam tulisan atau ketika berbicara di depan umum. Karena mereka melihat pesan tertulis atau pidato itu formal. Kata-kata usang seperti itu harus dihindari dalam semua pesan bisnis. Mengembangkan kalimat. Yang pertama ada buat kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti, tepat, kuat, dan positif. Selain itu, kalimat yang jelas memiliki kesatuan, yaitu mengandung satu gagasan utama dan memiliki kata-kata terkait, ditempatkan dekat satu sama lain. Akhirnya, kalimat yang jelas secara tata bahasa yang benar. Yang kedua ada menggunakan kalimat pendek. Kalimat pendek lebih efektif daripada kalimat panjang. Umumnya kalimat pendek lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada pilih suara aktif dalam kalimat. Kalimat-kalimat yang menggunakan suara aktif dari kata kerja saat berkomunikasi itu membuat pesan lebih jelas, lebih ringkas, dan lebih kuat daripada mereka yang menggunakan suara pasif. Dalam suara aktif,
subjek melakukan acting, sedangkan, dalam suara pasif, subjek ditindaklanjuti. Yang keempat ada memberikan penekanan pada kalimat yang tepat. Itu, memberi penekanan yang tepat pada kalimat Anda berarti itu menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Selanjutnya ada membentuk paragraf. Yang pertama, gunakan paragraf pendek. Gunakan paragraf pendek dalam pesan bisnis Anda, itu sebuah paragraf pendek yang membantu, penerima Anda mengatur pemikiran mereka, meningkatkan pemahaman tentang pesan, dan membuat pesan tampak lebih menarik bagi penerima daripada paragraf panjang. Yang kedua, itu ada kesatuan paragraf. Paragraf harus memiliki kesatuan. Karena kesatuan paragraf berarti semua kalimat dalam sebuah paragraf berhubungan dengan satu topik. Topik harus dicakup secara memadai, namun jika paragraf menjadi terlalu panjang, harus dibagi menjadi 2 atau lebih. Yang ketiga ada atur paragraf secara logis. Paragraf dapat diatur secara logis, itu menggunakan salah satu dari 2 rencana dasar, yaitu rencana langsung itu ada pendekatan deduktif, atau rencana tidak langsung itu pendekatan induktif. Yang keempat ada memberikan penekanan yang tepat pada paragraf. Seperti dalam kalimat yang memberikan penekanan yang tepat berarti menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Yang kelima ada memberikan koherensi paragraf. Memberikan koherensi di antara dan di dalam paragraf itu berarti memiliki kelancaran pemikiran mengalir dari satu kalimat atau paragraf ke yang berikutnya. Anda ingin mendorong pikiran penerima untuk bergerak dengan lancar dan logis melalui pesan. Selanjutnya ada kesimpulan dari artikel yang saya cari, yaitu prinsip-prinsip komunikasi bisnis tersebut bisa menjadi pedoman bagi kita saat mempersiapkan kemasan informasi yang akan kita gunakan dalam komunikasi bisnis. Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan penyusunan pesan komunikasi bisnis. Penyusunan pesan komunikasi bisnis ini kita akan dalami lebih lanjut pada modul berikutnya setelah modul ini. Di samping itu, perlu juga kita memperhatikan sekali lagi konteks komunikasi dalam artian budaya tempat komunikasi berlangsung. Prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas bisa diterapkan dengan mempertimbangkan konteks budaya tempat komunikasi dilangsungkan. Sekian presentasi chapter 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.